teman-teman Pro 2 semuanya. Wah, thank you ya masih enjoy di 92,2 MHz. Masih bersama saya Trinitas di siang hari ini edisi 24 Februari 2025. Dan spesial di warung UMKM, kita kedatangan tamu istimewa teman-teman Pro 2. Ini fresh graduate dari Akademi Woman Entrepreneur ya teman-teman Pro 2. Wah, luar biasa sekali. Tas Wesawonga. Oke, keren. Dan nanti juga buat teman-teman yang mau bergabung bersama kami siang hari ini, silakan kirimkan pertanyaan kalian di 082 147 650 422 atau bisa juga kamu mention kita di Instagram di @pro2rrind. Jangan lupa juga ya untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Siang hari ini teman-teman Pro 2 kita bersama dengan narasumber kita, ownernya Mami Jo Ecoprint ya. Jadi ada Kakak Marta Pati yang sudah hadir di studio untuk menemani kalian semua. Saya sapa dulu, Kak Marta, apa kabar? Kabar baik. Wah, senang sekali ya. Saya memang sengaja untuk menempatkan Kak Marta teman-teman Pro 2 ya di obrolan pertama kita ya bersama dengan teman-teman dari AW yang batch 2 setelah kemarin di obrolan pertama kita ya. Oh iya. Iya, karena saya tertarik sekali teman-teman Pro 2 ya dengan usaha yang saat ini sedang dijalani oleh Kak Marta ya, Mami Jo Ecoprint ini teman-teman. Dan kalau misalnya kamu yang saat ini sedang menyaksikan melalui live YouTube RRI ND, kamu bisa lihat produknya itu yang dikenakan oleh Kakak Marta di siang hari ini, mulai dari bajunya, ini ada tasnya juga. So cute teman-teman ya. Saya jadi sangat tertarik sekali. Dan kalau kita bicara tentang Ecoprint ya Kak Marta, ini salah satu tren fashion yang saat ini menjadi incaran juga dan bisa dibilang sudah mendunia ya teman-teman Pro 2. Dan di ND ada Mami Jo Ecoprint. Yuh teman-teman, ini kita mau ngobrol-ngobrol, kita mau menggali lebih banyak lagi bersama dengan Kakak Marta Pati di siang hari ini. Nah Kakak Marta mungkin bisa menceritakan sedikit ya tentang Mami Jo Ecoprint ini, apa yang kemudian menginspirasi Kakak untuk memilih konsep fashion ramah lingkungan ini Kak? Iya, jadi Ecoprint itu seperti teknik mewarnai di kain atau di bahan apa saja, bisa kulit, bisa kertas. Tapi saya memilih di kain karena saya tertarik bahwa kain kedepannya bisa jadi baju, bisa jadi apa, karena saya punya anak perempuan ya, ingin menghias, memakaikan dia dengan baju-baju cantik, karena kalau di kulit tekniknya mungkin lebih sulit. Jadi awalnya itu saya tertarik Ecoprint karena memang basic saya di kehutanan, di lingkungan. Terus melihat bahwa kita di ND juga punya potensi tanaman loba atau Simplochos itu yang memang tumbuhnya endemik di Nangapenda itu. Jadi di sana ada kelompok tani wanita, kelompok usaha, itu mereka mengumpulkan daun-daun ini untuk dijual kembali kepada pengrajin tenun ikat, tapi yang pewarna alami, atau dijual keluar ke Jawa. Nah, daun ini kan dia gugur sendiri, banyak sekali hasilnya. Tapi di ND ini kan hanya terbatas pada tenun ikat pewarna alami saja, dan itu sudah sedikit. Betul, kan? Sedikit. Jadi kira-kira apa ya yang bisa kita buat supaya kita bisa memanfaatkan potensi ini? Gitu. Itu awalnya saya punya pemikiran ke arah bahwa saya apa sih yang saya harus buat untuk bisa membeli bahan ini, bisa membantu masyarakat di sana, betul. Komunitas ibu-ibu di sana yang memproduksi daun loba ini. Terus jadi ya itu karena memang ada sedikit punya jiwa kreatif ya, turunan kali ya dari bapak. Jadi
pengen belajar ekoprint itu lebih lanjut. Jadi lewat YouTube saya pelajari secara online, baca di Google, prosesnya bagaimana, nonton di YouTube. Jadi saya mencoba dari yang, kenapa sih kok bisa sih tempel daun ini, kan harusnya saya coba tapi kok hari ini jadi terus besok hilang warnanya. Tidak. Akhirnya saya pelajari terus, ternyata ada gini yang namanya menggunakan mordan. Jadi akhirnya ini daun loba itu manfaatnya, ditambahkan dengan bahan ini. Jadi ada yang dulu kita di kimia waktu kita SMA belajar tentang asam basa, tentang kapur, kenapa orang makan sirih pinangnya putih, tapi kok ditambah kapur bisa jadi merah. Terus sabun cuci yang kayak Rinso, kalau kita ini kok bisa tangannya juga bisa. Jadi asam dan basa itu yang kemudian berefek kepada kain ekoprint ini. Jadi kita tidak bisa memprediksi ketika kain ini diproduksi dia bisa jadi warna apa nanti. Memang kita tahu bahwa ini pewarna merah, pewarna jadinya pink, tapi ketika jadi nanti hasilnya bisa saja ungu, bisa saja merah muda. Jadi kayak menarik sekali. Jadi jiwa seni saya itu meronta-ronta ingin belajar itu. Jadi itu awalnya saya ingin mempelajari ekoprint itu. Kemudian semakin dipelajari kita menemukan banyak tentang ekoprint ini. Ternyata dalam proses produksinya itu bahwa dia harus menggunakan kain berserat alam misalnya. Itu kain serat alam itu kan baik untuk tubuh kita. Jadi tidak bikin gatal, tidak bikin iritasi, tidak panas. Jadi nyaman untuk kita pakai. Yang kemudian bagi alam, kain serat alam itu mudah terurai. Jadi ketika kainnya bajunya sudah kusam, sudah usang, sudah robek-robek mungkin, jadi kita kubur saja atau apa kan dia sudah terurai. Jadi tidak kita buang di tempat sampah umum, di TPA yang bertumpuk-tumpuk. Kalaupun kita buang di tempat sampah, besok-besok dia akan terurai. Nah gitu. Jadi karena kondisi sekarang ini, saya pun sudah capek sebenarnya melihat sampah yang banyak sekali di got-got, terutama di depan rumah saya sendiri itu punya got besar yang langsung ke laut. Jadi sering macet di depan rumah kita karena kan ada pipa, saluran pipa air kayak begitu. Nah kalau orang buang sampah terutama baju-baju, kain-kain bekas itu kan nyangkut. Betul. Jadi bertumpuk-tumpuk itu sampah di got itu yang kita harus bersihkan setiap kali habis hujan. Nah itu saya pikir apa sih yang bisa kita bikin untuk bahwa sampah ini tidak menumpuk, apa yang harus kita bikin untuk terurai. Jadi lebih baik mencegah kan daripada mengobati. Jadi makanya kenapa kita tidak membuat kita sadar bahwa kita dapat menggunakan pakaian yang ramah lingkungan. Kita pun sebagai produsen kita juga memperhatikan dalam berproduksi misalnya, karena dengan kita membuat baju yang ramah lingkungan, ekoprint misalnya, itu limbahnya itu juga kita perhatikan. Misalnya ketika dalam mewarnai, membuat ekoprint itu limbah airnya pun tidak berbahaya karena kita menggunakan bahan tambahannya juga yang masih seperti air kapur saja misalnya kayak gitu kan, air tawas, dan itu pun misalnya dicelup bisa dipakai berulang kali. Jadi sampai bahannya itu terserap semua di kain. Jadi airnya yang tersisa itu memang air sudah agak jernih gitu. Memang dia masih tersisa ada warna-warna, tapi itu yang bahan-bahannya itu memang sudah terserap di kain gitu. Jadi dan air itu nanti kita bisa pakai lagi. Saya kita campur bahan, kita pakai lagi air yang sama. Iya, jadi air yang sama. Jadi memang tidak terbuang gitu untuk limbahnya. Jadi yang saya bilang
dalam setiap pemaparan itu bahwa saya bilang dalam membuat ekoprint itu zero waste. Jadi SOP yang saya terapkan seperti itu. Benar-benar ya Iya. teman-teman Pro 2 ini semuanya tuh benar-benar terjaga, Terjaga, ya iya. terlindungi sampai pada kita yang menggunakan pun merasa nyaman, Nyaman, ya. iya. Ai, luar biasa. Kira-kira ada yang mau beli buat saya satu tidak? Ada bapaknya di Ada. sana. Sponsor Sponsor. utama ya. Nah kan ini kan proses yang dijalani untuk menghasilkan Iya. satu produk ini kan cukup panjang, Panjang, ya. benar. Itu butuh waktu berapa lama untuk bisa menghasilkan satu produk? Satu produk itu memang sekali jalan bisa beberapa lembar kain, tapi waktunya itu saya membutuhkan kira-kira 2 minggu lah untuk bisa hasilnya itu benar-benar pas, aman. Karena dia butuh diangin-anginkan untuk terjadi oksidasi kan antara pewarna dengan bahan mordannya. Terus saat kita ini kan ada dua proses yang saya lakukan. Misalnya yang pertama itu dengan teknik mengukus. Jadi setelah kita tempel daunnya digulung-gulung, dibungkus dengan plastik, terus dikukus. Nah, penggunaan plastiknya ini juga bisa berulang kali. Jadi Oke. tidak sekali terus buang. Buang. Jadi semuanya itu memang dijaga supaya no sampah lah, tidak ada limbah. Nah, jadi dikukus. Kemudian setelah dikukus diangin-anginkan. Diangin-anginkan terus selama sekitar 5 hari sampai 7 hari. Dia kita sudah pastikan bahwa warna daun itu sudah menempel warnanya, dan baru kita lakukan proses fiksasi. Fiksasi itu supaya lebih tahan lagi, tidak luntur-luntur lagi. Meskipun luntur itu karena sisa-sisa yang tidak teroksidasi itu saya tidak menempel di kain. Mungkin dia kayak ya kalau kita punya tenun ikat ya seperti itu itu. kan kalau Oke, kita iya cuci betul, yang Kak. masih ada sisa-sisa, tapi lama kelamaan kan sudah tidak Tidak lagi lagi. kayak begitu. Nah, dia mirip-mirip seperti itu. Jadi supaya aman sampai di tangan konsumen ya saya membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Mungkin agak capeknya saat kita mau menyusun daun-daunnya karena berpikir nanti kira-kira kalau diangkat tuh jadinya apa? Kalau disusun seperti ini bertumpuk-tumpuk nanti variasinya seperti apa kayak gitu. Karena bentuk daun macam-macam. Daun di sekitar rumah itu saya pakai misalnya musim hujan gini kan banyak daun paku, itu motifnya bagus ketika dia tidak berwarna tapi bentuknya bagus. Jadi ada banyak daun yang bisa kita variasikan kayak gitu. Menarik ya. Jadi tiap daun itu mengeluarkan warnanya Iya. tersendiri ya. Ada yang berwarna, ada yang tidak. Jadi kita memanfaatkan daun ini bisa dari bentuknya, bisa dari warnanya. Jadi kayak jati dia mengandung tanin yang kuat. Jadi itu dia bisa punya warna merah yang bagus. Daun yang sudah agak tua bisa menghasilkan warna hijau. Atau dia hanya jadi bentuk dari jari-jari daunnya saja yang kita pakai kayak gitu. Terus daun jambu yang biasa jambu biji kan warna merah. Jadi daun tuh kita bisa pilih, kita bisa tahu dari teksturnya. Misalnya kita remas-remas ada yang mengeluarkan warna tertinggal di tangan. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai kita bisa uji coba di kain itu dia pasti mengeluarkan warna atau yang punya aroma. Kayak daun eukaliptus, daun itu punya warna, kandungan warnanya. Jadi kalau kita hanya ingin bentuknya, kita bisa lihat semak-semak belukar di jalan yang kayak paku itu yang tumbuh di pinggir-pinggir got, itu sering saya gunting-gunting. Karena bentuknya bagus, jadi dia kayak misalnya kalau digabung dengan yang berwarna kan ada garis-garisnya. Jadi kita pakai coraknya. Iya. Ya, gitu. Jadi menarik ya. Kalau yang digunakan sama Kakak Marta ini dari daun apa, Kak? Yang digunakan? Ini
ada daun daun jarak yang biasa di jalan yang warna ungu-ungu itu. Iya. Nah, jatuhnya dia jadi hijau. Wow, keren ya. Jadi hijau. Terus Heeh. kemarin itu kan pewarnanya itu saya pakai kebetulan waktu saya awal-awal mempelajari ekoprint itu, saya coba-coba membeli banyak bahan pewarna yang online. Iya. Nah, ini pewarna namanya manjakani, dari kayu sih, Dari kayu, bubuk tuh, oke. bubuk manjakani. Itu kan biasa untuk jamu, Iya, obat-obat itu kan. obat-obatan. Betul. Jadi itu yang direbus ternyata dia tuh bisa mengeluarkan warna-warna seperti ungu, biru-biru, abu-abu. Jadi jatuhnya ke sana nanti kalau kita Warnanya mau. ya. Menarik sekali teman-teman Pro 2 ya. Nah, Kak, ini kalau bicara tentang tantangan ya sejauh ini dari ekoprint pertama dimulai itu tahun Saya belajar ekoprint itu sudah dari tahun 2023 kayaknya. 2023. Maksudnya itu saya pelajari pelajari, sendiri, baca-baca apa. Tapi mulai tahun 2024 semenjak ada AW terus berganti jadi Wesawonga, kami Oke. sudah jadi komunitas Wesawonga. Itu karena kemudian diberikan banyak ilmu tentang berbisnis apa begitu kan. Jadi bilang bagus ini untuk dijadikan bisnis. oke. Jadi saya mulai mempelajari itu. Kami ditempa seperti yang kayak kemarin kami datang iya, dari betul. komunitas itu, komunitas AW, terus sekarang kami sudah jadi komunitas Wesawonga dengan kumpulan wanita-wanita hebat itu. Kami diberikan banyak materi dari mentor-mentor. Terus saya kebetulan dikenalkan dengan mentor yang dari Jogja, memang ekoprint juga, namanya Kak Olin. Dia itu memberikan banyak masukan. Jadi ekoprint tidak hanya sekedar membuat kain jadi baju, tapi bisa juga kita memberikan solusi pemberdayaan kepada masyarakat. Jadi kita bisa mengajar ekoprint, memberikan pendidikan lingkungan bagi anak-anak kayak begitu. Jadi saya pikir iya ya, ternyata banyak hal yang bisa saya bagi ya, supaya kita berbisnis itu tidak hanya menghasilkan uang tapi juga berdampak begitu. Berdampak dan berdaya kalau Wesawonga. Itu yang perlu di-underline teman-teman Pro 2 ya. Berdampak, iya. Jadi berdampak bagi lingkungan dan juga bagi masyarakat. Oke. Gitu. Nah, Kakak, tantangannya apa nih sejauh ini yang dihadapi oleh Kak Marta? Kemudian bagaimana Kakak mencari solusi dari tantangan-tantangan itu? Tantangan yang pertama mungkin dari sisi produksinya, itu bahan bakunya. Jadi kain itu sendiri memang belum ada di ND gitu, Sus. Jadi ya harus kita beli dari luar online. Tapi syukurnya ya sekarang digital sudah banyak, pasar online, market online itu sudah kita mudah untuk mendapatkannya, tinggal kita rajin saja browsing. Nah, itu satu tantangan tapi ada solusinya, jadi kita bisa dengan online. Terus kemudian tantangan yang kedua adalah bahwa ekoprint itu masih sangat asing di telinga masyarakat ND ya, masyarakat ND ya. Benar, jadi perintis itu memang sulit ya. Jadi orang pertama itu memang sulit, kita harus bekerja keras untuk bisa mengenalkan. Jadi waktu kita waktu ditempa untuk menjadi seorang businesswoman, kami disuruh untuk bagaimana membaca peluang pasar, bagaimana apakah pasar menyukainya. Nah, ketika saya menyebarkan beberapa informasi tentang ekoprint, yang ditanyakan ini apa? Berat kan, harus menjelaskan. Harus menjelaskan, Bagaimana ketika melihat foto langsung suka atau bagaimana kan? Ini apa gitu.
Jadi harus dijelaskan dulu ini tentang ekoprint, ini manfaatnya apa, baik kayak begitu. Jadi hal-hal positif apa. Jadi memang harus yang orang bilang tak kenal maka tak sayang itu ya begini ini. Jadi memang jadi perintis itu agak sulit memang untuk jadi ketika mau memasarkan itu kita harus menjelaskan dulu banyak hal. Kita harus makanya sekarang saya agak sedikit banting setir, bukan fokus kepada memang mau tetap memproduksi kain tapi juga kepada pendidikannya gitu. Jadi edukasi kepada anak-anak, kepada remaja. Maksudnya target pasar saya agak ke sana karena supaya lebih mensosialisasikan dulu. Jadi saya akhirnya punya satu produk. Jadi ini namanya produk DIY untuk ekoprint. Jadi kain ini sudah saya tas ini sudah saya mordan. Jadi anak-anak itu tinggal ketuk-ketuk saja. Nah, jadi ketika mereka sudah punya kreativitas untuk menyusun daun, bisa membuat sendiri kayak contohnya jadi seperti ini. Ini nona kecil yang buat di rumah. Kita cuman mengarahkan. Kita cuman mengarahkan ini daun ini bisa, ini daun ini bisa. Jadi bunga-bunga taman di rumah itu bisa digunakan. Jadi kayak manfaat ketuk-ketuk ini untuk apa? Melatih motorik anak misalnya kan. Betul. Waktu kecil tuh bersekolah, ibu gurunya bilang ini diajar robek-robek kertas, gunting-gunting. Ibu kan bikin kotor, tapi itu melatih motoriknya untuk genggaman, bisa menulis, memegang bolpen dengan baik. Nah seperti itu ternyata. Jadi ini ketuk-ketuk ini untuk motoriknya. Terus menghasilkan bunyi ya, mungkin dengan senang dia bisa ketuk-ketuk sambil bernyanyi kayak begitu. Jadi banyak merangsang pertumbuhan otaknya. Ya, jadi menyusun daun itu melatih kreativitasnya, memilih warna daun itu juga melatih kreativitasnya, dan juga kita ajar bahwa habis petik ya kamu juga harus siram bunga, tanam kan gitu toh. Jadi banyak hal yang kita bisa ini. Nah jadi kenapa saya mulai mau kepada sosialisasinya, edukasinya sambil memproduksi kain-kain ekoprint. Jadi ini pendidikannya, ini hasilnya gitu. Jadi ada dampaknya begitu. Keren ya. Jadi anak-anak bisa beli ini. Ini saya jual satu paketnya 65.000. Jadi langsung promosi. Iya, tidak apa-apa Kak. 65.000 teman-teman Pro2, tapi jadi banyak hal yang bisa kita dapat. Ada apa itu Kak? Ini ada palu kayunya, ada tas kecil yang sudah di mordan. Jadi saat anak-anak menempel daun itu mereka sudah tidak ragu lagi ini menempel atau tidak gitu. Oh begitu. Tinggal pilih daunnya yang ada warna. Kayak daun kelor bisa di rumah itu daun kelor, daun pepaya, daun jambu, atau daun paku. Kalau daun paku itu dikukus kan tidak berwarna, tapi kalau diketuk-ketuk warnanya hijau. Tapi yang menarik itu ada orange-nya tuh Kak, yang di contohnya itu merah. Itu ini bunga apa namanya? Ini bunga kenikir, dari ini daunnya, ini bunganya. Jadi itu teman-teman Pro2 jadi bunga kembang sepatu, bunga Kamboja, itu bisa. Oke deh, tapi jangan lupa kalau ambil bunga di rumah ditanam lagi teman-teman Pro2 ya. Kita masih akan lanjut ngobrol-ngobrolnya siang hari ini. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung silakan bisa di 082147650422 atau kamu bisa mention kita di Instagram di Pro2 RRI Indi. Masih dari kawasan Jalan Durian Number 1, kita masih bersama dengan Kakak Marta Pati, teman-teman Pro2, owner dari Mamijo Ekoprint ya. Buat teman-teman yang mau gabung langsung di 082147650422 atau bisa mention kita di Instagram di @pro2nd.
Nah, tadi kita sudah mendengar cerita yang sangat banyak sekali dari Kakak Marta ya, mulai dari pemilihan bahan, kemudian bahan-bahan yang digunakan yang ramah lingkungan teman-teman Pro 2. Nah, yang menariknya juga adalah apa yang kemudian menjadi sesuatu yang dipegang ya oleh Kakak Marta bahwa bisnis itu atau usaha itu tidak hanya menghasilkan uang tapi berdaya dan juga berdampak. Nah, ini saya mau tahu nih Kak Marta, menurut Kak Marta, kalau kita bicara tentang anak muda ya, bagaimana peran anak muda dalam mengubah industri fashion biar lebih ramah lingkungan nih Kak Marta. Lingkungan. Anak-anak muda, em, maksudnya sekarang ini anak-anak muda itu kan punya peran dalam sosialisasi Iya, bermedia betul, sosial, sosial. ya. Mereka mudah sekali untuk mengkampanyekan kepada sesamanya bahwa memakai baju yang ramah lingkungan, tidak menghasilkan sampah kayak Iya. begitu. Jadi mungkin kita lebih kepada edukasinya seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita di sini kan memang ada komunitas-komunitas yang berbicara tentang sampah, ada Tresero dan sebagainya, itu ada sekolah adiwiyata. Nah, anak-anak muda sekarang itu kan mampu mempengaruhi sesamanya dengan betul. lebih mudah lewat media sosial, lewat apa. Nah, itu kita bisa memberi mereka satu masukan tentang memilih pakaian yang awet. Jadi tidak hanya yang sekedar lihat model, tapi nanti dipakai sekali bosan terus sudah dibuang, tidak dipakai lagi. Tapi coba memilih pakaian yang bisa dipakai dalam berbagai acara, terus lebih awet, tahan lama, terus dari bahan-bahan juga yang memilih bahan yang ramah lingkungan, seperti yang saya bilang tadi, serat alam, misalnya bahan katun kayak begitu kan. Bahan katun kan sudah banyak ya, kayak kaos, misalnya kaos pilih yang cotton combat misalnya, ya itu dari bahan katun, kayak begitu. Jadi kita memberi edukasi seperti itu, dan anak-anak bisa saling bercerita dengan temannya, saling mengajari, karena apalagi kita di ND itu ada beberapa sekolah adiwiyata. Betul Kak. Sudah Dikara misalnya, SMA 1 mungkin sekarang, SMA 2 kayaknya. SMEA juga sudah mulai ke sana. Jadi anak-anak itu punya peran yang besar, anak remaja terutama bermedsos, mereka bisa mengkampanyekan itu. Jadi kita bisa memberikan edukasi lebih tentang lingkungan. Jadi mereka juga punya pemahaman. Kalau kita diam saja, mereka tidak tahu. Gitu. Sekarang siapa sih yang mau baca tentang lingkungan? Iya kan, jarang yang mau baca, kecuali mereka mendengar langsung, melihat langsung, kita memberi pengaruh langsung, ya itu pasti masuk. Tapi kalau disuruh membaca, tugas PR saja banyak. Gitu. Jadi memang tugas anak muda ya itu ya, bermedia sosial, gunakan yang untuk hal-hal positif, berkampanye. Tapi kalau dilihat-lihat nih, Ekopri ini memang fashionnya juga keren nih teman-teman Pro 2 ya. Saya lihat bahannya juga kan lebih nyaman ya Kak Marta ya, kayak ringan, tidak berat kan di tubuh. Buat kamu yang suka dengan style-style yang simpel nih, ini cocok ya. Terus saya juga di Ekoprint ini menyediakan, maksudnya membuat produk yang ready to wear itu memang yang saya pilihkan yang bergaya sedikit trendy. Kalau sekarang yang bilang modelnya crop top, agak sedikit gantung. Tapi tidak terbuka. Betul. Sedikit crop top, terus lengannya agak buntung dikit. Nah itu kan gaya-gaya anak muda, anak sekarang. Jadi warnanya juga yang vintage seperti yang ini bilang tadi. Jadi memang sekarang kan warnanya yang soft, lembut, itu sudah ini. Jadi saya melihat trennya
seperti apa kita ikuti terus, jadi harganya juga terjangkau untuk anak-anak mahasiswa. Sekarang kan beli baju memang banyak yang murah, tapi itu Iya. mungkin dipakainya Sekali, sekali. 2 kali, terus Iya. ya. Kalau ini kan bisa lebih Iya, lama. betul. Dengan harga 150 sampai 200 itu bisa dipakai kemana-mana Mana? begitu. Betul. Kamu mau ke pesta bisa, mau jalan-jalan bisa, mau ke kampus bisa kayak Iya. gitu kan. Nah, Jadi lebih teman-teman Pro 2 ya. Jadi lebih trendy, makin oke. Jadi buat iya, tapi ramah lingkungan. lingkungan. Nah, itu yang paling konsepnya penting. paling penting. Jadi kamu pokoknya kemana-mana kalau misalnya pakai produk Ecoprint tuh jadi merasa memberikan energi positif begitu ya. Iya. Buat alam iya. Bukan. Iya, betul. Buat kita sendiri, Iya. Gitu. Jadi nyaman dalam segala hal teman-teman Pro 2 ya. Nah Kak, ini kemudian kalau kita bicara bagaimana Kakak mempromosikan produk Ecoprint ini seperti apa sejauh ini yang Kakak lakukan? Jadi memang saya baru belajar lagi ya, harus aktif lagi bersosial media Iya. gitu. Jadi memang kemarin itu kami mendapat banyak ilmu. Jadi harus bermedia sosial terus. Jadi lewat Instagram, saya punya Instagram, belajar membuat video-video yang menarik. Jadi mungkin di Instagram nanti yang ditemukan punya saya itu ya isinya yang edukasi, lebih banyak lebih ke edukasi. Jadi tentang lingkungan, tentang apa itu Ecoprint, bagaimana manfaatnya. Nanti yang ditemukan mungkin ke situ, ke arah situ. Bagian promosinya sedikit, tapi kalau kita sudah tahu pasti dengan sendirinya kan kita akan mencarinya toh kayak gitu. Wow, strategi marketing Ya. teman-teman. Oke, jadi hanya melalui media sosial ya seperti Iya, itu, untuk membangun sementara seperti itu karena Oke, belum punya tempat usaha toko yang ini, jadi saya lebih berjualan online sama Oke. ke media sosial saja. Oke deh. Boleh di-spill Kakak nama sosial medianya, Instagram, ada TikToknya juga. Iya, namanya Mami Jo Ecoprint ND. Oke, Mami Jo Ecoprint Ecoprint ND. Tapi dari tadi sepanjang obrolan kita dari awal sampai dengan akhir, ini kita belum tanya ya teman-teman Pro 2. Saya baru tanya sekarang, kenapa dinamakan Mami Jo? Oh iya. Heeh. Jadi Mami Jo itu singkatan dari Mama, Michelle, dan George. Oh, Mama, Michelle, dan George. George. Jadi anak-anak itu yang menginspirasi saya untuk berbisnis, mencari cuan. Iya, Jadi betul. ketika kita mempunyai motivasi yang kuat untuk anak-anak, tentu kita berharap yang terbaik ya ke depannya. Kita punya motivasi bahwa oh ini yang saya pikul ini Mami Jo, Ya. mama untuk anak-anak saya, masa depan mereka. Jadi ketika kita hampir lelah, maunya menyerah, tapi kita ingat lagi, aduh ada masa depan mereka di sana. Wah, luar biasa Jadi ya. itu yang membuat saya ayo terus bangkit gitu. Jangan menyerah. Toh ini juga baik setelah dipelajari lebih jauh bahwa ini Ecoprint ini baik dampaknya juga baik. Jadi kenapa saya harus berhenti gitu. Jadi anak-anak itu memotivasi saya bahwa mereka punya masa depan yang harus cerah lah gitu. Tuh teman-teman Pro 2. Kakak Marta saja nih selain sebagai seorang ASN ya teman-teman Pro 2, Kak Marta seorang ASN. Kak Marta punya istilahnya ini usaha sampingan lah ya. Nah untuk kamu yang mungkin sekarang lagi galau, lagi bingung, lagi cari pekerjaan susah, kenapa tidak ya Kak Marta untuk memulai usaha. Iya. Banyak hal di sekitar kita yang bisa kita jadikan bisnis. Betul. Ternyata berbisnis itu bukan cuman uang, tapi memberikan kita banyak melatih kita untuk berpikir kreatif, kita pantang menyerah, begitu. Jadi kita terus berinovasi, ingin mencari tahu sesuatu yang baru. Jadi dan juga mungkin
kalau mau dibilang berbisnis itu lebih cerah. Iya. Eh, Kalau orang bilang warisan 7 turunan Turunan. tidak habis-habis itu ya Iya, dari berbisnis bisnis, sebenarnya. heeh, Karena heeh. kalau kita bukan mendiskriminasi Iya, betul. pekerjaan-pekerjaan yang lain, tapi dengan berbisnis kita bisa mengelola sendiri apa yang kita inginkan, Iya. apa yang kita mau. Kita tidak di Di bawah tekanan, heeh, kayak heeh. begitu kan. Iya. Kita mau begini ya kita cari Cari tahu tahu sendiri. sendiri, Kita iya. mau lebih menanjak lagi ya kita Heeh, berusaha sendiri. Jadi ternyata itu memacu adrenalin gitu. Jadi kalau anak-anak muda sekarang jangan berharap bahwa kapan sih buka tes CPNS lagi, lo terkatung-katung juga Heeh, kan. betul. Jadi kapan SK-nya keluar, Keluar, belum iya. lagi ganti pemerintah bilang ini aturan Aturan baru, baru, ya heeh, maaf heeh. dirumahkan lagi. Iya, Ya, heeh. jadi guys, ada hal-hal yang bisa kita pakai untuk mempersiapkan masa depan kita. Oke, Makanya anak-anak itu, maksudnya anak-anak saya memang masih kecil, Iya. mungkin belum bisa menjadi contoh ibu yang baik atau Iya. ibu yang apa, tapi saya berusaha bahwa dari kecil mereka harus punya sesuatu yang keahlian apa begitu, keterampilan apa Iya. begitu yang bisa menjadi bekal mereka di masa depan. Makanya ya mama harus lebih kuat Kuat lagi. ya. Harus jadi mama yang strong, teman-teman berdua ya. Nah, ini ada yang bergabung ya bersama kita siang hari ini. Hai Kak, saya Rifani. Saya mau tanya bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan atau membeli produk Mami Jo Ecoprint. Nah, Iya, bisa lewat WA atau bisa di TikTok Shop. Tapi TikTok Shop memang sekarang saya Iya. belum pasang produk-produknya, mungkin nanti lewat WA karena memang kemarin saya baru launching penjualannya Oke. di pameran kemarin di acara Wesawonga itu, Iya. karena memang baru awal. Tapi ini saya sedang mempersiapkan untuk meluncing di Instagram dengan di TikTok Shop nantinya. Oke, Gitu. jadi ditunggu katalognya ya. Katalognya soon teman-teman Pro2. Yang terakhir Kak Marta, harapannya untuk masa depan dari Mami Jo Ecoprint ini, trend fashion yang ramah lingkungan, apa yang ingin Kak Marta capai ke depannya? Iya, yang saya ingin capai ya mungkin lebih dikenal oleh masyarakat ND khususnya, terus NTT pada umumnya, karena di Jawa mungkin sudah Iya, tenar ya, tapi betul. ya bisa jadi Mami Jo lebih tenar ke sana karena saya punya keunikan bahwa menggunakan mordan yang lebih alami, daun loba ini gitu, daun loba saja dikirim keluar, masa Iya. kita yang dari ND tidak ND bisa tidak- mengenalkan lebih jauh. Nah, saya berharap tentu Mami Jo pasti punya keunggulan di situ. Iya. Kita punya mordannya yang lebih alami gitu. Jadi terus berinovasi dengan produk-produk yang lebih bagus, lebih menarik. Mungkin itu yang akan menjadi tantangan saya ke depan, tapi saya akan terus belajar bahwa dan itu dengan lebih bersosialisasi lagi, mensosialisasikan tentang ekoprint, mengajar, memberikan pendidikan lingkungan, pemberdayaan masyarakat. Jadi banyak komunitas yang mungkin bisa kita berdayakan ke depannya. Komunitas lokal kan banyak yang kita bisa ajak untuk Berkolaborasi ya. berkolaborasi ya mungkin dalam menjahit. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin kedepannya dengan teman-teman yang disabilitas berkebutuhan khusus. Kemarin saya sudah dengan Bruder Alma, saya sudah ke sana untuk anak-anak di sana itu kita ajar ekoprint yang teknik pukul ini. Jadi nanti kami sedang mau menyusun jadwalnya untuk ada rutin untuk pelatihan, karena anak-anak ini kan perlu sesuatu yang konsisten ketika diajarkan. Jadi nanti kami mempersiapkan untuk menyusun jadwal untuk melatih anak-anak ini untuk teknik ekoprint ponding seperti ini. Jadi
nanti kedepannya mereka mungkin bisa menjualnya menjual apa di panti kayak begitu kan. Jadi tidak hanya berharap bahwa nanti dikasih Kasih ada bantuan, dari ada yang donatur, donatur, heeh, seperti betul. itu. Tapi kita bisa melatih mereka. Selain itu kan bisa melatih motorik mereka karena mereka ini harus dilatih. Dilatih, iya, Iya. betul. Jadi seperti itu. Seperti dengan teman Karitas saya sudah berbicara mungkin nanti untuk menjahitnya, membuat produknya dengan desain-desain yang sederhana kayak begitu. Mungkin kedepannya saya Iya, punya amin. visinya ke sana. Begitu untuk Oke. Ecoprint Ya, ND. semoga ya kita Semoga iya. doakan Kak Marta untuk hal-hal baiknya ya, Amin. hal-hal positif karena benar-benar Ecoprint ini tuh berdampak dalam segala hal ya. Iya. Wah, luar biasa. Terima kasih Kak Marta sudah Sama-sama. meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol teman-teman Pro2 siang hari ini di Pro2 selama 1 jam ini. Dan buat kamu yang mungkin baru saja bergabung dan ketinggalan obrolan kami dari awal, kamu bisa langsung ceki-ceki di channel YouTube RRI ND. Jangan lupa kalau kamu merasa obrolan kami siang hari ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya ya ke keluarga, ke teman-teman, ke seluruh masyarakat Indonesia. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Saya Trinitas, akhiri kebersamaan kita di Warung UMKM untuk siang hari ini. Terima kasih.